Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sahara Alhayu dengan NIM 22181078 dari kelas JPG 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai zaman Yamato pada era Kofun dan era Asuka. Oke, yang pertama yaitu pada era Kofun. Jadi, kenapa era ini disebut dengan era Kofun? Karena pada zaman sebelumnya, yaitu pada zaman Yayoi, itu masyarakat belum mengenal sistem pemakaman yang baik, yang mana para jenazah-jenazah yang sudah mati itu dikuburkan dalam satu kuburan yang kemudian ditumpuk-tumpuk nih. Jadi berbeda pada zaman ini, yang mana pada zaman Kofun ini itu masyarakat sudah mengenal sistem pemakaman yang baik karena ditemukannya komplek-komplek pemakaman yang berstruktur bangunan tinggi yang diperuntukkan untuk para petinggi-petinggi daerah pada zaman itu, sehingga bangunan-bangunan inilah yang disebut sebagai kofun. Pemakaman inilah yang disebut sebagai kofun. Bagaimana masuknya pemerintahan Yamato pada zaman ini? Jadi terbentuknya gabungan dari para pemuka-pemuka daerah yang elit yang kemudian bergabung. Nah, khususnya itu di daerah Jepang bagian tengah. Oke. Jadi pada masa ini juga masyarakat itu sudah mengenal status sosial nih, yang mana dibedakan menjadi beberapa klan. Nah, yang terkenal itu ada dari klan Omi dan klan Muraji. Nah, yang pertama yaitu adalah klan Omi. Klan Omi ini merupakan hubungan darah gitu. Jadi klan Omi ini adalah keluarga-keluarga yang memiliki hubungan darah dengan raja gitu. Yang mana terkenal seperti klan Katsuragi, Heguri, Soga, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah klan Muraji, yang mana klan Muraji ini adalah klan yang diambil dari nama daerah pusat kekuasaan dari klan Muraji ini, yang mana dikenal sebagai klan Otomo, Monobone, dan lain-lain sebagainya. Nah, selain itu juga mereka ada klan yang merupakan klan terbawah lah ya, ibaratnya di bawah dari klan Omi dengan klan Muraji ini, yang mana klan ini terbagi menjadi beberapa klan, yaitu klan Kimi, Atae, Miyatsuko, Fuhito, dan lain-lain, yang mana mereka juga memiliki peran dan tugasnya nih dalam pemerintahan Yamato. Oke, selanjutnya itu kita akan membahas budaya dan gaya hidup masyarakat pada era Kofun ini. Nah, tentunya ya untuk para petinggi-petinggi daerah itu tentunya hidup di lingkungan dan rumah yang besar, dan tentunya dengan perlindungan yang kuat. Berbeda dengan masyarakat-masyarakat biasa yang mana mereka masih tinggal di rumah yang sama nih dengan kehidupan atau sama dengan bentuk rumah yang dihuni masyarakat pada zaman Yayoi. Jadi mereka masih menempati rumah yang sama seperti pada zaman Yayoi. Hanya perbedaannya dari beberapa peralatan memasak nih. Seperti contohnya pada zaman ini mereka sudah menemukan tugu yang tentunya memiliki teknologi yang lebih baik lah ya daripada peralatan memasak pada zaman sebelumnya. Dan tentunya pada zaman ini mereka juga sudah bisa membuat peralatan-peralatan yang digunakan untuk sehari-hari itu dari besi. Berbeda dari zaman sebelumnya, itu mereka membuat peralatan-peralatan dari batu. Nah, jadi ada kemajuan daripada zaman sebelumnya. Nah, mereka sudah memiliki teknologi-teknologi yang ibaratnya lebih maju daripada teknologi-teknologi pada kehidupan sebelumnya. Nah, selain itu mereka juga sudah mengenal agama. Nah, karena pada era ini juga agama Buddha masuk. Nah, yang mana mereka itu sudah mengenal ritual-ritual pemujaan, mereka sudah membangun kuil-kuil, sudah mengenal dewa-dewi, dan mereka sudah melakukan ritual pengsucian diri, pembuangan roh-roh jahat, dan lain-lain sebagainya. Jadi mereka sudah mengenal sistem keagamaan. Nah, selain itu dalam pemakaman itu sendiri yang mana tadi disebut sebagai Kofun, itu mereka memiliki satu ciri khas nih yang menjadi ikonik dalam pembelajaran kita kali ini, yang mana pada zaman ini
itu mereka membangun pemakaman menggunakan haniwa. Nah, jadi haniwa ini dibangun di sekeliling kofun yang mana bertujuan untuk menjaga struktur tanah agar tidak longsor, dan tentunya untuk para petinggi-petinggi daerah lah ya. Nah, yang mana digambarkan sebagai para pengawal atau tentara dan kuda. Nah, kenapa kuda? Kenapa harus hewan yang eh, hewan yang menjadi terpilih itu adalah kuda? Karena pada era Kofun ini kuda itu merupakan hewan yang hanya dimiliki oleh para petinggi-petinggi daerah, yang mana kuda ini merupakan hewan impor dari Korea dan tentunya hanya dimiliki oleh para petinggi-petinggi daerah pada era Kofun ini. Oke, jadi itu tadilah secara singkat mengenai kehidupan pada zaman Yamato pada era Kofun. Terima kasih.